setelah kita heal sama diri kita sendiri, kita jauh lebih aware, kita lebih conscious gitu kan tentang pola-pola yang terjadi saat ini dan trauma kita di masa lalu. Baru deh setelah itu kita ngomongin how to deal dengan orang tua kita, how to deal dengan pasangan kita gitu. Jadi ya lebih baiknya adalah kita bekerja untuk diri kita sendiri dulu deh. Hai, selamat datang di podcast Menjadi Wanita bersama aku Al. Bersama aku Jia. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget ya. Silahkan perkenalkan diri dulu Mbak. Halo semuanya, nama aku Virolia. Ya, tadi kalau kita udah banyak ngobrolnya tentang diri kita, bagaimana kita seharusnya lebih tahu terhadap diri kita, lebih aware, lebih conscious lagi sama diri kita gitu ya. Selanjutnya yang gak kalah penting itu sebetulnya environment. Gitu ya, karena ya balik lagi kita hidup di dalam sebuah environment gitu ya, kita nggak bisa terlepas dengan lingkungan sosial kita. Siapa sih environment ini? Bisa keluarga, family, bisa friends, bisa related family, bude ya, Tetangga juga, betul, Pasangan juga ya. pasangan juga gitu. Jadi setelah kita heal sama diri kita sendiri, kita coba lihat nih pola keluarga kita. Mungkin tadi yang Kak Jia udah ceritain gitu, gimana dia membantu orang tuanya untuk bisa coping juga, bagaimana adiknya juga bisa coping. Itu dilakukan setelah kitanya sendiri tuh udah settle down gitu. Nah, keluarga gitu ya, itu juga pasti ya tricky lah ya, gitu. Betul. Tapi kita harus perlu komunikasikan. Nah, biasanya memang anak pertama ini bisa kok mengkomunikasikan. Bener lagi. Bisa kok, bisa capable enough untuk communicate this message to your family. apa sih yang nggak bisa oleh anak pertama? Kita secara nggak langsung jadi terapis bagi keluarga kita sendiri Sendiri gitu. Tapi jangan lupa ya, terapis juga diri kita sendiri dulu. Iya, setuju banget sih. Us comes before others gitu ya. Yes, betul. Terus sama pasangan kita pun juga kita tuh harus mulai misalkan journaling deh gitu. Kira-kira apa ya gitu perilaku dari dia yang misalkan seharusnya ini nggak bisa aku terima, tapi kenapa aku terima gitu ya, misalkan seperti itu. Atau misalkan dari pasangan kita tuh ada komplain terkait dengan hal-hal yang sebetulnya related ke inner child atau inner trauma kita. Itu kita bisa lebih sadari tuh. Contohnya apa Mbak? Mungkin boleh di-mention satu Iya, kali boleh. Misalkan kayak misalkan kita sebagai anak pertama hyper independence ya. Iya. Topik pertama ya, balik lagi. Hyper independence. Kenapa itu? Apakah itu salah satu bentuk trauma? Betul. Ini juga related ya. Attachment itu related ke inner child trauma kita. Yang tadi ada polanya. Hyper independence ini mungkin karena ya dia merasa nggak mau ketinggalan, nggak mau left behind gitu ya. Having trust issue, akhirnya semuanya dikerjain sendiri gitu. Merasa bersalah kalau misalkan nggak melakukan sesuatu itu perfect. Jadi ya nggak bisa kita kelompok-kelompokin tuh dari 4 gitu ya, tapi semuanya itu berkesinambungan ya. Itu saling berkesinambungan satu sama lain. Misalkan seperti itu ya, kita back to yang tadi ya, relationship gitu. Aku pernah nonton film judulnya Nobody Want This. Aku nonton tuh. Aku juga. Joan, bener. Dan mereka bikin podcast juga bener-bener. Iya, jadi kayak di Nobody Want This itu seorang Joan yang totally hyper independence, having a trust issue, a big trust issue gitu. Dan namanya hyper independence woman itu tuh hal yang paling dia takutin adalah to be dependent. Takut untuk akhirnya bergantung ya. Iya, karena ketika kamu bergantung sama orang, you're gonna lose control of yourself. Kamu akan memberikan power kepada orang itu lain. Untuk ya itu ngebantu kamu dan lain-lain. Betul. Dan ya itu tadi akhirnya dia merasa ini sesuatu hal yang aku tuh fear banget, takut untuk aku, perasaanku, segala sesuatunya itu dipengaruhi oleh orang lain. Dia merasa I cannot control myself dalam sebuah relationship itu. Dan beruntungnya di Nobody Want This dia ketemu dengan soulmate-nya. Aku lupa namanya siapa. Aku juga lupa. Pokoknya dia adalah seorang ini ya, Roma. Roma sebentar. Betul. Apa ya? Pastor tapi di dalam jus agama. Iya, betul. Nah, dia
Ya, jadi ada sebuah quote dari pasangannya si Joanne ini yang dia bilang, it's okay if you want to sabotage yourself, I can handle you. Dan untuk seorang anak perempuan itu, for me, For us. ya, For me too. itu sesuatu yang menyadarkanku bahwasannya ya, itu bukan tentang I'm worthy enough, enggak, tapi bagaimana pasangan kita itu bisa menerima. Jadi kalau misalkan am I worthy enough, berarti coba deh lihat pasangan kita, apakah pasangan kita itu sudah menerima kita apa enggak. Kalau sampai terucap pertanyaan itu ya, am I worthy enough? Karena ya kita lihat Joanne, ada dia punya banyak trauma di dalam diri dia, tapi pasangannya masih bisa, I can handle you, you can do it everything. Karena seorang cewek yang independen tuh butuh dipupuk, butuh sayangku gitu ya, masih butuh hal itu ya. Yap. Dan butuh pasangan yang aware juga akan dirinya. Benar. Butuh pasangan yang aware juga sama capability-nya. Karena kita sebenarnya nggak too much. Betul, no. We are not too much for the person that is right. Gitu. Yes. We are never too much. Tapi emang sebenarnya ya aku setuju banget. And that's the person that I wanna be with gitu loh. Someone who can handle me, someone who can understand me, someone who can embrace my hyper independence, yang akhirnya dari hyper independence bisa bikin aku depend juga ke dia. Yes. Karena bukankah memiliki pasangan itu adalah biar bisa saling bergantung, biar bisa saling helping each other. Dan ketika Joanne bilang yang dia takutkan adalah to be dependent sama si pasangannya ini gitu, dan dia merasa kayak, maaf ya kalau misalkan aku tuh yaitu tadi hyper independent, terus aku menampilkan diri aku yang suka marah-marah dan seterusnya gitu, dan pasangannya bilang nggak apa-apa gitu, aku menerima itu kok. Justru si Joanne bilang kayaknya ini unattractive banget ya buat kamu ya gitu kan, dan aku takut kehilangan kamu karena to be unattractive, balik lagi neglected gitu kan, dan pasangannya bilang nggak apa-apa, justru ini adalah atraktif buat aku gitu, karena ya aku bisa kok bantu kamu untuk heal dengan ini semua gitu. Jadi ya kadang-kadang kalau misalkan kita ketemu sama pertanyaan-pertanyaan untuk mempertanyakan relationship kita gitu, untuk aku sih yang biasa aku lakukan pertama adalah journaling ke diri kita sendiri. Oke, jadi kalau misalkan kita nih ketemu sama pertanyaan-pertanyaan, misalkan am I worthy enough dalam sebuah relationship, atau misalkan kita ngerasa kayaknya kok aku nggak bisa setting boundaries gitu, yang bisa kita lakukan yang pertama, kita coba deh breakdown gitu kan, kita tulis aja jurnal gitu kan, pertanyaannya apa yang kondisi apa yang kita sedang alami, terus kemudian ada nggak sih kejadian di masa lalu yang mempengaruhi pemikiran kita saat ini, yang mempengaruhi tindakan kita saat ini gitu. Oke, kita analyze tuh di dalam diri kita bekerja dengan diri kita, we work with ourselves gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita juga coba lihat nih ke pasangan kita, siapa tahu dia juga punya trauma, siapa tahu dia juga masih kesulitan untuk menerima kita, siapa tahu malah kita jadi question nih, apakah dia memang betul orang yang tepat yang bisa menemani kita trauma kan? Untuk relationship tips pertama itu ya. Kemudian tips yang kedua, kalau misalkan mau menikah gitu, sebenarnya ada tuh namanya marital check up. Apa tuh? Jadi kayak semacam kita check up ketika kita mau nikah, tapi secara psikologis. Jadi bukan cuman kayak medical check up gitu-gitu ya. Betul. Kenapa ini penting? Ini juga bisa menjadi salah satu tools kita mengenali diri kita. We aware about our baggage. Gitu. Baggage ini apa aja gitu? Inner child trauma, ya banyak hal yang terjadi di masa lalu, jenis-jenis attachment kita, supaya kita lebih tahu nih bagaimana ya diri kita gitu ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Aku tuh punya beban gak sih di masa lalu gitu. Mungkin aja ada beberapa hal yang tidak bisa dirubah gitu, misalkan cara komunikasi kita tuh nggak bisa dirubah gitu, karena kita punya suatu hal di masa lalu dan bla 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 yang mana sudah menjadi karakter gitu. Itu di sebelum menikah kita bisa komunikasikan ke pasangan kita, ini loh aku sebenarnya itu orangnya kayak gini, kamu tuh sebetulnya orangnya kayak gitu, jadi win-win solutionnya ada di mana ya, jalan tengahnya di mana ya, itu sebelum memulai pernikahan. Jadi ketika suatu saat
suatu hal yang besar itu terjadi, kita masih akan bisa communicate each other. Berarti Kita akan bisa understanding each other. Berarti itu untuk meminimalisir perceraian juga ya. Betul, meminimalisir perceraian dengan kita tahu diri kita. Marital check up tuh bikin kita terus untuk kita lebih aware tentang diri kita lebih kenal tentang diri kita, pasangan kita juga lebih aware. Gitu. Belum tentu loh trouble-nya ada di kita. Iya, Bisa jadi trouble-nya ada di pasangan kita. Betul, gitu kan. Nah, setelah kita saling aware satu sama lain, kita aware, pasangan kita juga aware, kita bisa cari tahu nih win-win solution. Ketika something that happen in the future, kita jadi tahu, oh ya, aku nggak boleh kayak gini karena sifat aku kayak gitu. Pasangan aku akan bersikap seperti A karena dia punya inner child seperti B. Jadi we akan lebih mudah untuk understanding each other and see the solution. Oke. Gitu. Mungkin kita udah masuk ke kesimpulan kali ya, Mbak Zia. Mungkin kita boleh kasih closing statement dulu nih untuk every woman, to every woman itu seperti apa? Ini dari Mbak Viro dulu. Boleh. To every woman, kalau kita ngomongin tentang inner child trauma, first thing first, kenali dulu diri kita. Punya self awareness, punya self conscious yang baik terhadap diri kita gitu ya. Tadi ada beberapa tips yang udah disebutkan. Kemudian yang kedua, kenali lingkungan kita. Gitu. Karena mau nggak mau lingkungan ini tuh juga akan nge-trigger kita, juga membentuk kita gitu ya. Apakah mereka suportif terhadap proses heal kita saat ini dan di masa depan gitu. How we should communicate dengan mereka terkait dengan heal kita pada inner child kita gitu. Ketika dua-duanya sudah berjalan dengan baik gitu, insya Allah ya kita semua inner child kita bisa terheal dengan baik. Walaupun misalkan masih belum ada, masih ada yang aduh gitu, masih tertahan gitu ya, setidaknya kita tahu how to cope dengan inner child itu. Nah, kalau dari Mbak Alexa gimana? Oke, kalau aku dari kesimpulan yang tadi udah kita bahas semua, saran aku menurut aku satu sih, to every woman, kita jangan terlalu keras sama diri kita sendiri. Mau kita anak pertama, mau kita anak kedua, ya kita tuh adalah manusia biasa yang punya masa lalu, dan masing-masing itu kita nggak boleh judge gitu. Jadi jangan terlalu keras sama diri kita, sayangi diri kita, sembuhin diri kita, dan terima apapun yang udah terjadi di masa lalu gitu. Itu kalau aku. Kalau Mbak Jia? Kalau aku mungkin mau emphasize dikit sih, sebelumnya udah pernah. To every woman yang merupakan anak perempuan pertama, heal diri sendiri dulu sebelum heal others, karena kamu gak akan pernah bisa menyelamatkan orang lain kalau kamu sendiri belum selamat. Kamu gak akan pernah bisa membahagiakan orang lain kalau kamu sendiri belum bahagia. True. Oke. Mungkin segitu aja dari kita, dan thank you so much udah nonton episode kita kali ini tentang childhood trauma, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan tunggu kita di episode selanjutnya. Bye-bye. Oke, karena podcast kita sudah selesai, mari kita mulai ritual pengusir childhood trauma. For every trauma that have healed. Yang lucunya adalah di sini kita udah umur hampir 30. Iya. Kita yang main ayunan, anak-anak di sana mereka nggak main ayunan. Kita kuasain taman mereka malam ini. Kita having fun ya. Having fun. Even kita tahu kita punya inner child, inner trauma. Betul. Seru banget sih, tapi having a trauma doesn't mean you're just stress gitu nggak sih? Yes, trauma didn't define you at all. Benar. Sometimes you don't know, you're not aware of your trauma, and you still can be happy. Yes, of course. Dan along the journey, kita juga harus happy gitu. Jadi jangan terlalu kita fokusin ke solutions, I want to heal, but we didn't embrace the journey. Terlalu fokus on healing juga nggak baik ya. Akhirnya nggak bisa enjoy dan ngerasa gue punya trauma. Yes. Kita harus enjoy the process ya, dan semua orang punya waktunya masing-masing untuk bisa heal. Yes. No judgment. Oke, sudah cukup. Bye bye.